Wasallam memerintahkan kita untuk tadi disampaikan bakti sama orang tua. Tujuannya apa? Rasulullah mengatakan birru aba'akum kabirrukum abna'akum. Baktilah kalian sama orang tua kalian, niscaya bakal bakti kepada kalian anak-anak kalian. Bakal bakti anak-anak kalian. Yang masih hidup bakti, jangan sampai nyakitin. Kadang-kadang orang tua dia baru bisa ngasih orang tua ngasih makan semua apa udah. Orang tuanya mau negor kagak enak. Itu sudah termasuk durhaka. Yang sudah meninggal cara baktinya gimana? Kirangin dengan banyakin doa dan istighfar. Karena khairul hadaya min ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Sebaik-baiknya hadiah yang diberikan dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat adalah doa dan istighfar. Alhamdulillah nih, yang di Khawli anaknya masih mengkhali mendoakan Pak Haji Mawardi dan keluarga besarnya, ngingetin. Nanti kalau kita mati kira-kira anak kita gimana? Jangan-jangan Google bacain doa bapak saya mati ini gimana? Hah? Anak kita kira-kira anak kita gimana? Bisa ngaji orang, jangan-jangan yang ngaji Yasin MP3. Anaknya nyetelin MP3 di kuburan kita, dia yang ngerokok gini. Begitu ada kan? Makanya nih kita siapin bekal kita nanti yang bakal menyebutkan kematian. Kalau kita mau perjalanan jauh dunia mah bisa balik lagi ketinggalan, bisa tolong dikirimin lewat ekspedisi atau transferin. Tapi kalau sudah berangkat ke akhirat, bekal kita harus bisa bawa apa? Kita kira-kira nih pengen masuk surga orang? Pengen. Tapi pegawaian kita contoh pengen masuk surga apa orang nih? Kadang-kadang kan ada nih, pagi mancing, sore mancing, malam judi. Gapre orang soal, insya Allah orang sini kan sama bet. Begitu pengen masuk surga, katanya pengennya bilang pengen masuk, tapi pegawaiannya orang nyontohin pengen masuk surga. Kayak orang takut sama macan, saya takut sama macan tapi deket-deket macan. Nah takut apa orang itu? Saya takut neraka tapi pegawaiannya yang deketin dia sama nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita, ketika kita pengen masuk surga, Rasulullah man mata, barang siapa yang meninggal wabari amin salat, dia terbebas dari tersebut, dari tiga hal ini, dakhalal jannah, masuk surga. Siapa yang mati dalam tiga hal ini, dia insya Allah memegang terbebas dari tiga ini, masuk surga. Jadi kita bekal buat kita. Yang pertama apa? Al-kibri, sombong. Orang yang terbebas dirinya dari sifat sombong, insya Allah masuk surga. Bagaimana dia bakti sama orang tua, bagaimana dia masya Allah sholat tahajudnya sampai digusuk-gusuk kepalanya wah apa udah sampai bagian sholat. Tapi kalau dia sombong tuh cuma amal ibadahnya. Kalau bahasa kita mengagul, gue mau terang, ngagul sudah amalnya sia-sia. Sombong sia-sia, apa perbuatan yang disombongin, apa takwaan dia hilang, bisa menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan iblis ini adalah makhluk Allah yang menunjukkan kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu iblis ini orang makhluk Allah yang tinggi derajatnya di sisi Allah, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Cuma gara-gara dia ngomong ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, saya mah dari api. Dia ngomong saya lebih baik dari dia, menyebabkan tuh iblis jadi makhluk yang terendah. Padahal iblis sebelumnya tidak ada di daratan, di muka bumi, kecuali iblis itu sudah sholat di situ. Nah kita timbang sholat subuh kesiangan cuma suling doang kadang-kadang orang. Mau kita sombong apa yang disombongin kita?
Naudzubillah min dzalik. Maka bekal buat kita sebelum nanti menjemput kita, jauhin apa sifat sombong. Karena kata Rasulullah, sebesar biji sawi ada kesombongan dalam diri, kagak bakalan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan sampai mati kamu dalam keadaan punya utang. Sekarang kita banyak utang ya, semoga cepat lunas semuanya. Punya utang, jangan, kata Rasulullah, utang ini iyyakum waddin, kata Rasulullah, hati-hati sama utang. Kenapa utang? Fa innahu hammun bil lail. Karena utang itu bikin sumpah di malam hari. Besok udah tentu tempo lagi guys. Kagak ada duit pisan. Wa madallatun bil nahar, dan kehinaan di siang hari. Malu ketemu sama orang ngutangin, malu punya utang. Kata Rasulullah SAW, kalau emang darurat kita harus ngutang, usahain sebelum mati lunasin. Bagaimana caranya? Tom, gue mau warisin utang ya. Iya. Utang dilunasin, niatin. Kata Rasulullah SAW, ad-dain dainan. Utang itu ada dua. Yang pertama, utang yang mana orangnya ada niat buat bayar tuh utang, kata Rasulullah, dan dia mati belum lunas, wa ana nasiruh, saya bakal nolong nanti di hadapan Allah Subhanahu. Yang kedua, utang yang orangnya kagak ada niatan bayar. Banyak gak orang ini? Hah? Orang kagak ada niatan bayar pisan, diblokir kayaknya, udah kayak pesulap hilang. Di rumahnya diketok-ketok orang ada nggak ini? Banyak ya, Rasulullah. Kata Rasulullah, hati-hati nih yang kedua, nanti di akhirat ditagih, memang mati bawa duit, kagak ada bawa duit mati. Terus bayarnya pakai apa? Amal baiknya diambil, amal taatnya diambil. Kalau banyak, kalau kagak ada amal baiknya, kagak ada amal taatnya, amal buruk orang yang ngutangin dia diambil sama dia. Naudzubillah min dzalik. Makanya jangan gampang utang, goyo-goyo pengen punya motor yang bagus ya kok utang, pengen ini. Yang kalau emang terpaksa utang buat kehidupan para bapak, tapi ada itikan baik buat datang kepada Rasulullah SAW, orang yang mati yang terbebas dengan 3 hal ini dakhalal jannah. Kemudian yang ketiga, takut nasi jadi rengginang nggak usah lama-lama ini. Udah pada ngeri ke besek tuh, apalagi ibu udah becek gitu. Hadirin yang Allah SWT, yang ketiga adalah al-ghulul, fanatik buta. Kita semuanya jangan punya sifat fanatik buta. Kadang-kadang, dia tokoh saya, walaupun tidak sesuai dengan syariat, dia dibela. Dia ini sama satu golongan sama saya, satu ormas sama saya, satu suku sama saya. Kalau salah, tetap dibela. Alhamdulillah kita nggak boleh punya sifat fanatik buta. Jadikan tolak ukur adalah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya guru Naib Taufik Segafri mengatakan, jangan ikutin saya kalau saya sesuai dengan syariat. Ikutin saya kalau dengan syariat. Kita kadang-kadang ngikutin orang ternyata nggak sesuai syariat, karena mungkin itu tokoh kita, karena mungkin itu sama kita, mungkin partainya, mungkin yang lainnya dibela. Jangan fanatik buta. Rasul mengatakan, sitatun yadkhulunan nar qabla al-hisab, 6 golongan yang masuk neraka sebelum dihisab, udah dicemplungin duluan. Salah satunya at-ta'assub, orang yang punya fanatik buta. Alhamdulillah min dzalik. Maka ini bekal diri kita sebelum mendatangkan kematian, dan kita jauhin, dibebasin diri kita dari 3 hal ini. Kata Rasulullah, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Jadi kita